Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ula Aziza dari kelas 11 TF. Absen 35. Di sini saya akan menceritakan cerita pendek yang berjudul Sejuta Mimpi Uci. Pagi menjelang saat seorang gadis yang biasa dipanggil dengan nama Uci mulai memasak air untuk membuat segelas teh panas. Uci ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi. Uci merupakan gadis yang tumbuh di keluarga yang berkecukupan, bahkan bisa dibilang kaya. Namun sayangnya Uci tidak bisa menopang tubuhnya sendiri tanpa bantuan kursi roda ataupun tongkat. Sehingga Uci pun merasa diacuhkan bahkan saat berada di rumah. Kedua orang tua Uci pun selalu mengacuhkannya, bahkan sampai kakaknya pun mengacuhkannya. Karena merasa tidak ada yang bisa diharapkan dari seorang gadis dengan bantuan kursi roda ataupun tongkat tersebut. Kakaknya pun mungkin saja malu karena mempunyai adik dengan kondisi seperti Uci. Setiap hari Uci hanya menghabiskan waktunya di dalam kamar untuk melukis. Tetapi Uci sesekali mengarahkan kursi rodanya menuju arah taman di belakang rumahnya. Gadis yang berusia 17 tahun tersebut suka melamun dan memikirkan keadaannya saat ini. Suatu pagi, Uci jatuh dari kursi rodanya. Namun tidak ada seorang pun yang menolongnya walaupun di dalam rumah. Uci sangat kecewa terhadap hal tersebut, yang membuatnya memiliki kekuatan untuk tetap sabar dan menerimanya dengan lapang dada. Kemudian Uci pun menggerakkan kursi rodanya ke arah taman belakang dan berniat untuk menenangkan diri. Saat sedang menangis di taman, tiba-tiba Uci dihampiri oleh seorang gadis cantik seusianya dengan kondisi yang sama. Gadis tersebut mengulurkan tangan dan menyebutkan namanya. Namanya Ica. Mereka berdua berbincang-bincang tentang kondisi mereka saat ini. Mereka berdua mudah sekali akrab. Tetapi tiba-tiba Ica berkata, "Uci, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang sempurna dan tidak ada seorang pun di dunia yang terakhir sia-sia. Mungkin kita tidak bisa berdiri tegak seperti layaknya manusia lain, tapi kita masih mempunyai hak untuk bahagia. Cobalah untuk menerima dirimu sendiri, syukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita." Lalu tidak lama Ica pun berpamitan kepada Uci untuk pulang ke rumahnya. Semenjak pertemuannya di taman dengan Ica, Uci mulai merenungi kata-kata yang diucapkannya dari Ica. Gadis yang bertemu dengan Uci di taman, Uci berpikir bagaimana ia bisa seutuhnya menerima dirinya ketika orang di dekatnya tidak mendukungnya sama sekali. Uci mencoba mencerna perkataan dari Ica secara perlahan. Meskipun ia seringkali menangis ketika teringat kenyataan bahwa ia hanyalah seorang gadis yang diacuhkan dan tidak mempunyai dukungan dari orang-orang terdekatnya. Tetapi hal yang dipikirkan Uci saat ini hanyalah ingin mewujudkan mimpinya yang mustahil dan tidak bisa terwujud menjadi kenyataan. Walaupun dengan kondisinya yang hanya bisa menopang tubuhnya dengan kursi roda ataupun dengan tongkat. Mimpi Uci saat ini hanyalah ingin menjadi seorang pelukis yang handal dan terkenal di dunia, yang karyanya dipajang di berbagai pameran-pameran besar dan museum-museum kesenian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal yang dilakukan Uci saat ini hanyalah rajin melukis agar menjadi sebuah karya lukisan yang indah dan menarik. Tidak lupa Uci pun selalu berdoa agar keinginan dikabulkan dan tercapai. Kesibukan yang Uci lakukan tersebut juga agar Uci tidak memikirkan mengenai dirinya selalu diacuhkan dan tidak diperlukan oleh orang-orang terdekatnya. Dan Uci pun mulai memahami perkataan dari Ica bahwa kita pun masih mempunyai hak untuk bahagia. Perlahan mimpi Uci pun mulai terwujud saat ia diam-diam sering memposting lukisannya melalui media sosial yang ia miliki. Banyak yang menyukai lukisan yang Uci buat dari kalangan yang muda hingga tua. Adapun yang berkomentar positif untuk lukisan yang dibuat Uci. Hingga suatu hari ada seorang pria seniman yang datang ke rumahnya untuk menemui gadis itu dan mengajaknya untuk bekerja sama dan bergabung di dalam sebuah pameran lukisan.
Ketika seniman itu melihat kondisi Uci yang memiliki kekurangan yang hanya bisa menopang tubuhnya dengan kursi roda, seniman itu pun terkagum melihat kondisi Uci. Dengan kondisi kekurangan yang tersebut, Uci mempunyai kelebihan di luar batas orang normal, dan Uci pun mau untuk berusaha agar bisa mencapai keinginannya menjadi seorang pelukis. Tidak disangka, kedua orang tua Uci pun terharu mendengar ucapan dari pria seniman yang datang ke rumahnya tersebut. Bukan hanya kedua orang tuanya, tetapi kakaknya pun juga ikut terharu. Bagaimana tidak? Ia mempunyai seorang adik yang memiliki kekurangan tetapi mempunyai kelebihan yang luar biasa. Bahkan sampai diajak untuk bekerja sama dan bergabung di dalam sebuah pameran lukisan. Uci yang melihat reaksi kedua orang tuanya dan kakaknya tersebut hanya bisa tersenyum terharu, karena apa yang dilakukan sama ini mulai berjalan sesuai keinginannya yang ingin menjadi seorang pelukis. Uci pun menerima tawaran kerjasama dan mau ikut bergabung dalam pameran lukisan. Saat lukisan Uci pun dipamerkan, tidak disangka banyak pengunjung yang kagum dan suka dengan karya hasil lukisnya. Bahkan ada yang berminat untuk membeli lukisan Uci. Uci sangat terharu dan senang bahwa karya tersebut banyak yang ingin membeli. Bahkan para seniman pun juga ingin memiliki hasil karyanya. Ada yang menawarkan harga yang cukup fantastik. Kini berbagai lukisan indah yang dibuat Uci dipajang dalam pameran dan museum-museum yang ada di Indonesia. Beberapa bulan kemudian ada seorang seniman yang melihat hasil karya dari Uci. Ia pun ingin bertemu dengan sang pelukis. Setelah bertemu dengan Uci, seniman asal Italia pun mengajak Uci untuk kerjasama dan sebuah pameran yang ada di Italia. Uci pun memikirkan dan merenungi tawaran yang diberikan oleh seniman asal Italia yang ditawarkan kepadanya. Lalu Uci pun meminta saran dari kedua orang tuanya hal apa yang harus ia lakukan saat ini, menerima tawaran tersebut atau tidak. Karena kondisi Uci yang kurang sempurna, orang tua Uci pun meyakinkan Uci agar menerima tawaran kerjasama dari seniman tersebut tanpa harus mengkhawatirkan kondisinya yang kurang sempurna. Karena kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Akhirnya Uci pun meyakini dirinya untuk menerima kerjasama dan tawaran dari seniman yang berasal dari Italia itu. Uci pun pergi ke Italia bersama kedua orang tuanya. Orang tua Uci pun ikut menghadiri pameran tersebut. Berbagai lukisan indah hasil karya-karya dari Uci yang dipajang dalam pameran. Uci pun memberi tema dari lukisan-lukisannya tersebut dengan nama Sejuta Mimpi Uci. Tak terasa karya sudah go internasional. Uci yang hanya seorang gadis yang memiliki keterbatasan kini bisa mewujudkan impiannya yang ingin menjadi seorang pelukis. Orang tuanya pun merasa terharu dan bangga atas pencapaian putri yang selama ini dia acuhkan. Orang tuanya pun menyesal karena selama ini ia selalu mengacuhkan putrinya tersebut dan tidak ada yang bisa diharapkan dari seorang gadis yang ketergantungan dengan kursi roda. Kini gadis yang ia acuhkan itu membuktikan bahwa fisik bukan penghalang dari segala impian yang ingin dicapai. Setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kekurangan untuk disyukuri dan kelebihan untuk berbagi. Yang terbaik bukan dia yang datang dengan kelebihannya, melainkan dia yang tidak pergi dengan segala kekurangan, tetapi tetap belajar dan berusaha. Satu-satunya kekurangan yang kita miliki di dunia adalah kesadaran. Berhentilah menangisi kekurangan, luangkanlah waktu sejenak untuk melihat dan mensyukuri kelebihan yang kita punya. Kini Uci merasa lega bisa menerima keadaan fisiknya dan memanfaatkan apa yang dimiliki. Dan karyanya pun kini dikenal di berbagai mancanegara. Tema dari cerpen yang saya bacakan ini cerpen motivasi dengan judul Sejuta Mimpi Uci. Tokohnya Uci, orang tua, kakak, Ica, dan seniman. Alurnya maju. Untuk latar tempatnya rumah, taman, museum. Latar suasananya sedih, lalu bahagia. Gaya bahasanya penegasan.
Sudut pandangnya orang pertama yaitu Uci yang ingin menjadi seorang pelukis. Amanatnya, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang telah Allah berikan. Setiap manusia masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Kita memanglah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, tetapi tidak ada yang sempurna dibandingkan penciptanya. Sekian cerita pendek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.